Halo semuanya, jadi hari ini aku sama teman-teman aku bakal ngejelasin tentang sistem koordinasi. Jadi, materi sistem koordinasi ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang sistem saraf pada manusia, habis itu ada tentang sistem indera dan juga sistem hormon pada manusia. Yang pertama itu adalah sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia adalah sistem organ yang tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan juga ingatan. Yang pertama kita bahas dulu mengenai neuron. Neuron sendiri strukturnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah badan sel atau perikarion, yang kedua adalah dendrit, dan yang ketiga adalah akson. Yang pertama itu adalah badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron dan juga memiliki inti atau bisa disebut dengan nukleus di tengahnya. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Dan yang ketiga adalah akson. Akson sendiri terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ujung akson, nodus Ranvier, dan juga selubung Schwann. Yang pertama adalah ujung akson. Ujung akson berfungsi untuk mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Yang kedua, nodus Ranvier, itu berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, dan yang ketiga adalah selubung Schwann yang berfungsi untuk menutupi selubung mielin. Neuron sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan strukturnya. Yang pertama, klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensor atau aferen, yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, yaitu berupa otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motor atau eferen, yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, yaitu otot atau kelenjar. Dan yang ketiga adalah neuron konektor atau interneuron yang berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, neuron dapat dibagi menjadi neuron multipolar yang merupakan neuron yang memiliki satu akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya dapat kita temukan pada neuron di otak dan juga medula spinalis. Yang kedua ada neuron bipolar, yaitu neuron yang memiliki 2 juluran berupa dendrit dan juga akson. Contohnya adalah neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan juga telinga. Dan yang terakhir ada neuron unipolar, atau pseudo-unipolar. Merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya adalah dendrit pada embrio dan juga fotoreseptor mata. Berikutnya kita akan membahas mengenai sel neuroglia atau glia. Sel neuroglia merupakan sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel glia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu astrosit, berbentuk bintang yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Yang kedua adalah oligodendrosit atau oligodendroglia, yang memiliki bentuk menyerupai astrosit, tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga ada mikroglia, yang memiliki ukuran paling kecil dan bersifat fagosit dan juga berfungsi untuk pertahanan tubuh atau imunitas. Dan yang terakhir ada sel ependima yang merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Berikutnya adalah sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya, titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan otot ke kelenjar. Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinaps atau bagian akson terminal, celah sinaps atau ruang antara prasinaps dengan paskasinaps, dan juga paskasinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat neurotransmitter yang berperan mengirimkan impuls. Neurotransmitter ini sendiri mempunyai sifat eksitasi atau meningkatkan impuls dan juga inhibisi atau menghambat impuls. Berikutnya adalah materi mengenai impuls saraf, gerak sadar, dan juga refleks.
Impuls saraf adalah rangsangan pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari rambut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu gerak sadar dan juga gerak refleks. Gerak sadar adalah gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Mekanisme pengantaran gerak sadar mulanya impuls diantarkan menuju reseptor atau indera, kemudian menuju ke saraf sensori, lalu baru menuju ke otak, kemudian ke saraf motor, dan terakhir ke efektor atau otot. Sedangkan gerak refleks merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Untuk mekanismenya, sama seperti gerak sadar, akan tetapi bedanya setelah dari saraf sensori, impuls diantarkan menuju ke sumsum tulang belakang, bukan menuju ke otak. Berikutnya adalah mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf akson. Dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Pengantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa Na+ dan K+ sebagai berikut. Yang pertama, tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak mengantarkan impuls. Saluran ion Na+ dan K+ tertutup. Keadaan di luar membran bermuatan positif, sedangkan di dalam membran bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Jika neuron diberikan rangsangan, saluran Na+ akan terbuka dan ion Na+ masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik di bagian luar menjadi negatif dan bagian dalam membran menjadi positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran K+ terbuka sehingga ion K+ keluar dan menyebabkan bagian dalam membran menjadi negatif. Jika saluran K+ tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan dalam membran menjadi bermuatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat. Berikutnya sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang pertama adalah otak. Bagian-bagian otak yang pertama adalah cerebrum atau otak besar. Bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral dan bagian dalam dari substansi putih disebut nukleus basal. Korteks cerebral, yang pertama adalah korteks cerebral. Area fungsional korteks cerebral terdiri dari area motor primer. Itu yang pertama, bagian dahi dari gyrus presental yang mengendalikan kontraksi volunteer otot rangka. Yang kedua, anterior gyrus presental mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Yang ketiga, broca atau lobus frontal bagian gyrus frontal itu untuk mengendalikan kemampuan berbicara. Berikutnya area sensor korteks yang meliputi area sensor primer, yaitu terdapat pada gyrus postsentral yang berfungsi untuk menerima informasi nyeri, tekanan, suhu, dan juga sentuhan. Yang kedua adalah area visual primer, terdapat di lobus oksipital yang berfungsi untuk menerima informasi dari retina mata. Yang ketiga adalah area auditori primer yang terdapat pada tepi atas lobus temporal atau pelipis dan berfungsi menerima impuls pendengaran atau suara. Yang keempat, ada area olfaktori primer yang terdapat pada permukaan medial lobus temporal yang berkaitan dengan indera penciuman. Dan yang terakhir ada area pengecap primer atau gustatori yang terdapat di lobus parietal di dekat bagian inferior gyrus postsentral, berfungsi untuk persepsi rasa seperti manis, asin, asam, dan juga pahit. Yang ketiga ada area asosiasi, yaitu terdiri dari area asosiasi frontal yang terdapat pada lobus frontal, berfungsi sebagai pusat intelektual dan juga fisik. Kedua, area asosiasi somatik yang terdapat pada lobus parietal berfungsi sebagai pusat interpretasi bentuk dan tekstur suatu objek. Yang berikutnya ada area asosiasi visual yang terdapat pada lobus occipital dan area asosiasi auditorik yang berfungsi sebagai pusat interpretasi visual dan auditori. Dan yang terakhir adalah area wicara Wernicke, yaitu terdapat pada bagian superior lobus temporal dan berfungsi sebagai pusat bahasa dan juga wicara. Dan sedangkan untuk nukleus basal merupakan pusat untuk koordinasi motor. Bagian otak yang kedua adalah diencephalon yang terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada talamus,
berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls ke otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Yang kedua ada hipotalamus yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom sebagai pusat pengaturan emosi dan juga untuk mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin atau hormon. Dan yang ketiga ada epitalamus yang merupakan pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Bagian otak yang ketiga ada sistem limbik atau renencephalon yang merupakan cincin struktur-struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron yang rumit. Berfungsi dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan juga belajar. Berikutnya mesencephalon atau otak tengah adalah bagian otak pendek yang menghubungkan pons dan otak kecil dan otak besar, berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Dan yang kelima ada pons Farolli, yang tersusun dari substansi putih yang berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Yang keenam ada cerebellum atau otak kecil, adalah bagian otak yang sangat berlipat, terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, menguatkan tonus otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Yang ketujuh ada medula oblongata, yaitu bagian yang menjulur dari pons hingga medula spinalis, berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan makanan, serta mengatur gerak refleks. Dan yang kedelapan, ada formasi retikuler, yaitu jaringan-jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons, dan otak tengah, berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Berikutnya, sistem saraf pusat yang kedua yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis ini berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Memiliki panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Berfungsi mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Struktur bagian dalam dari medula spinalis atau substansi abu-abu. Yang pertama adalah tanduk abu-abu posterior atau dorsal. Batang vertikal atas mengandung bahan sel yang menerima impuls melalui saraf spinal dari neuron sensor. Kedua, tanduk abu-abu anterior ventral. Batang vertikal bawah mengandung neuron motor yang aksonnya mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Yang ketiga, tanduk lateral substansi abu-abu, bagian antara tanduk posterior dan anterior, pengandung badan sel neuron, sistem saraf otonom atau SSO. Dan yang keempat ada komisura abu-abu yang menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan melalui medula spinalis. Kemudian struktur bagian luar dari medula spinalis atau substansi putih. Tersusun dari akson yang bermielin, dan bagian ini terbagi menjadi funiculus atau kolumna, anterior atau ventral, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat traktus atau fasciculus spinal, yaitu yang pertama traktus sensor atau ascendent yang berperan dalam menyampaikan informasi dari tubuh ke otak, dan yang kedua traktus motor atau descendent yang berperan dalam membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju ke tubuh, yang berfungsi untuk mengantarkan impuls untuk koordinasi dan ketepatan gerakan volunter atau sadar, serta mempertahankan tonus otot dalam aktivitas refleks. Berikutnya adalah sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai saraf kranial. Berikut ini adalah daftar nama-nama saraf kranial beserta jenis neuron dan juga fungsinya. Berikutnya adalah saraf spinal.
Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama sesuai ruas tulang belakang, yaitu yang pertama ada saraf serviks 8 pasang atau C1 sampai C8, kedua saraf toraks 12 pasang atau T1 sampai T12, yang ketiga saraf lumbar 5 pasang atau L1 sampai L5, yang keempat saraf sakrum 5 pasang atau S1 sampai S5, dan terakhir saraf koksiks 1 pasang. Saraf spinal berfungsi mempersarafi otot leher dan bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen, paha, genitalia, panggul, bokong, dan juga kaki. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi dapat dibagi menjadi divisi, aferen, dan juga eferen. Aferen yang artinya A menuju atau ke, feren atau membawa. Membawa informasi dari reseptor yang terletak pada bagian eksternal tubuh atau reseptor somatik maupun bagian internal tubuh atau viscera menuju ke SSP. Yang kemudian kedua ada eferen, yang artinya membawa instruksi dari sistem saraf tepi ke organ efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sebagian besar serat praganglion sangat pendek, memiliki sinapsis, dan memiliki badan sel neuron pasca ganglion yang berada di dalam ganglion pada rantai ganglion simpatis di sepanjang kedua sisi medula spinalis. Serat praganglion mengeluarkan neurotransmitter asetilkipelin, sedangkan serat pasca ganglion mengeluarkan noradrenalin atau norepinefrin sehingga disebut serat adrenergik. Baik asetilkolin maupun norepinefrin berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Sistem saraf prasimpatis ini berasal dari area kranial dan sakrum. Serat praganglion prasimpatis lebih panjang daripada serat praganglion simpatis karena mencapai ganglion terminal di dalam atau di dekat organ efektor. Serat pasganglion sangat pendek dan berakhir di sel-sel pragan. Sel praganglion merupakan pascaganglion pada sistem saraf prasimpatis, mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu asetilkolin sehingga disebut serat kolinergik. Berikut ini adalah efek stimulasi sistem saraf otonom terhadap berbagai organ pada sistem saraf prasimpatis. Berikutnya adalah gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis atau peradangan pada selaput otak atau meningia dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kedua ada ensefalitis, yaitu peradangan jaringan otak dan biasanya disebabkan oleh virus. Berikutnya ada neuritis, yaitu gangguan pada saraf tepi yang disebabkan oleh peradangan, keracunan, atau tekanan. Yang keempat ada kebas atau kesemutan, yaitu gangguan pada sistem saraf sensori yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neurotropik, yaitu B1, B6, dan juga B12. Yang kelima ada epilepsi atau ayan, itu penyakit yang disebabkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beralasan, disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat proses kelahiran, stroke, dan juga alkohol. Yang keenam ada Alzheimer, yaitu sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga otak tampak mengecil dan menurunnya daya ingat. Sering diderita oleh orang berusia 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir ada geger otak, yaitu bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran. Sistem endokrin atau hormon, sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh.
Adapun karakteristiknya, yang pertama tidak memiliki duktus dan menyekresikan hormon ke dalam cairan sekitar sel. Yang kedua, umumnya menyekresi lebih dari satu hormon. Yang ketiga, memiliki sel sirkulatory. Yang keempat, masa aktivitas kelenjar endokrin berbeda-beda. Yang kelima, dapat distimulasi oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon. Ada 7 pembagian kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar adrenal, yang kelima kelenjar pankreas. Yang keenam kelenjar pineal, yang ketujuh kelenjar timus. Dapat dilihat di gambar sebelah ada persebaran sistem endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkannya. Yang pertama, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama, lobus anterior menghasilkan hormon pertumbuhan atau hormon somatotropin yang fungsinya mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan perbanyakan sel tubuh. Yang kedua, menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan pada pertumbuhan tulang dan kartilago. Yang ketiga, mempercepat laju sintesis protein. Yang keempat, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh. Yang kelima, meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Yang kedua, ada hormon perangsang tiroid yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan sel-sel kelenjar tiroid, laju produksi hormon, dan metabolisme sel. Yang ketiga, ada hormon adrenokortikotropik atau kortikotropin ACTH yang fungsinya merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid. Yang keempat, ada hormon FSH yang pada wanita menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan produksi hormon estrogen. Pada pria menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. Yang kelima, ada hormon LH yang pada wanita bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen dan berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Pada pria menstimulasi sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk produksi androgen. Yang keenam, ada hormon prolaktin yang disekresikan pada wanita hamil dan menyusui. Yang kedua, ada lobus intermedia atau tengah menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, hormon endorfin yang berfungsi penghilang nyeri alamiah, merespons stres, dan aktivitas olahraga. Yang kedua, ada hormon MSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. Lobus yang ketiga yaitu lobus posterior menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, hormon antidiuretik hormon atau ADH yang berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Yang kedua, ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Untuk kelenjar tiroid, ada kelenjar gondok. Dia menghasilkan hormon tiroksin atau tetraiodothyronin T4 sebanyak 90% dan triiodothyronin T3 sebanyak 90%. Berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parathormon atau PTH yang berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas, pengaktifan vitamin D, dan stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Selanjutnya ada kelenjar adrenal, yaitu pada bagian medula dia menghasilkan adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Dan juga dia menghasilkan noradrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Selanjutnya pada bagian korteks dia menghasilkan aldosteron yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar K dan Na dalam darah, menghasilkan glukokortikoid yang berfungsi untuk memengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Selanjutnya dia menghasilkan gonadokortikoid atau steroid kelamin yang berfungsi sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Selanjutnya, kelenjar pankreas, dia menghasilkan glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa, sehingga kadar gula meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Selanjutnya ada insulin yang dihasilkan oleh sel beta,
berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta, penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Selanjutnya ada polipeptidas pankreas, hormon yang dilepaskan setelah makan, tetapi fungsinya belum diketahui sampai sekarang. Selanjutnya ada kelenjar pineal atau epifisis cerebri. Dia menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Produksi melanin terendah terjadi pada siang hari dan terbesar pada malam hari. Selanjutnya ada kelenjar timus, terdiri dari 2 lobus berwarna kemerahan dan terletak pada posterior toraks di atas jantung. Pada bayi, ukurannya itu sangat kecil, hanya sekitar 10 gram. Dan pada masa pubertas, dia meningkat ukurannya menjadi 30-40 gram. Namun setelah dewasa, berangsur-angsur menyusut. Kelenjar timus ini menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Ini terdapat perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin berdasarkan aspek aksi, respons, pengaturan, sekresi, dan komunikasi. Sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Yang pertama ada mata, yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina, yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu sklera atau tunika fibrosa, koroid atau tunika vaskulosa, dan yang terakhir yaitu retina. Struktur mata. A. Kornea, yaitu bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjuktiva yang melindungi kornea dari gesekan. Yang B, yaitu aqueous humor, cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. C. Canal sclem, yaitu pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. D. Pupil, yaitu jalan masuknya cahaya ke mata. E. Iris atau selaput pelangi, yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. F. Lensa mata, yaitu lensa bikonkav bening dari serat protein. G. Yaitu badan siliaris yang merupakan kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung-cembung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. H. Vitreous humor, yaitu cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata. I. Macula lutea, yaitu bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis. J. Yaitu bintik buta, yang merupakan bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Dan yang K yaitu saraf optik 2, yaitu saraf yang mengatur indera penglihatan. Jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak. Yang pertama yaitu cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu ke retina. Yang kedua, cahaya diterima oleh sel-sel fotoreseptor. Yang ketiga, di retina terbentuklah bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang keempat, reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Yang kedua, otot-otot penggerak bola mata. Yang pertama ada otot rectus superior ke atas, yang kedua otot rectus inferior ke bawah, yang ketiga otot rectus medial ke dalam, yang keempat otot rectus lateral keluar, yang kelima otot obliquus superior ke bawah sisi luar, dan yang terakhir ada otot obliquus inferior ke bawah sisi luar. Struktur lain di daerah mata, yaitu yang pertama alis dan bulu mata, yang kedua ada kelopak mata, dan yang terakhir ada aparatus lacrimalis. Kemudian ada telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran, yaitu fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ kortil pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Struktur telinga. A. Ada daun telinga yang berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. B. Ada saluran telinga. Yang C. Ada membran Tiffany. Dan D. Ada tulang-tulang pendengaran yang secara berurutan terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi.
E ada saluran eustachius, yang F ada kanal semisirkuler, dan G ada vestibula. H ada koklea, dan yang terakhir ada saraf auditor. Jalannya rangsangan berupa suara ke otak, yaitu yang pertama getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, yang kedua getaran kemudian diterima tingkap oval, yang ketiga getaran di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan sel rambut bersentuhan dengan membran tektorial, dan yang terakhir yaitu sel reseptor mengirim impuls ke saraf auditori lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Hidung. Sebagai indera pembau, hidung memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia berbentuk gas. Reseptor ini terdapat pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Adapun mekanisme menghidung yaitu yang pertama dari gas yang masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa dan merangsang silia sel reseptor. Kemudian rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah dan jenis bau pun dapat diketahui. Struktur hidung yang pertama ada lubang hidung yang berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar. Yang kedua ada bulu hidung yang terdiri dari rambut-rambut halus. Yang ketiga ada septum atau pemisah hidung yang berfungsi memisahkan hidung menjadi dua bagian kiri dan kanan. Yang keempat ada rongga hidung diperoleh selaput, lendir, dan silia. Yang kelima ada sinus hidung berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Yang keenam ada kartilago hidung yaitu tulang kuat namun elastis pembentuk bagian ujung hidung. Yang ketujuh ada selaput lendir yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran serta bakteri. Dan yang kedelapan ada nasofaring yang berperan untuk mengatur tekanan udara. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, kemoreseptor cair berupa kuncup pengecap. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Papila terdapat 4 papila. Yang pertama ada filiformis, berbentuk kerucut kecil menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap. Yang kedua ada fungiformis, yaitu berbentuk bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 pengecap pada setiap papila. Yang ketiga ada circumvallata, berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V, banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Dan yang terakhir ada papilla foliata yang berbentuk seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Pada lidah, kita dapat merasakan 4 rasa. Yang pertama rasa panis, terdapat di ujung lidah. Rasa asin terdapat pada hampir seluruh lidah, tetapi banyak di samping. Yang ketiga ada rasa asam terdapat di samping agak belakang, dan yang terakhir ada rasa pahit terdapat di belakang pangkal lidah. Kulit berfungsi sebagai indera peraba atau mekanoreseptor atau tangoreseptor. Reseptor kulit. Yang pertama, reseptor ujung bebas. Terletak pada lapisan epidermis dan dapat merasakan sakit atau nyeri. Yang kedua, reseptor ujung rambut. Terletak di sekitar folikel rambut merasakan gerakan rambut. Yang ketiga, ada corpus Pacini, yaitu dapat merasakan tekanan yang kuat. Yang keempat, ada corpus Ruffini, dapat merasakan panas. Yang kelima, yaitu corpus Krause, merasakan dingin. Yang keenam, ada corpus Meissner, merasakan sentuhan. Dan yang terakhir, ada discus Merkel, yaitu terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Nabza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Nafza ini merupakan zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Yang pertama ada narkotika. Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Sedangkan untuk psikotropika, dia ini bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Nafza tergolong menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan stimulan itu ada amfetamina, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang kedua itu golongan depresan ada opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Yang ketiga golongan halusinogen itu contohnya ada ganja, bunga kecubung, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Seperti yang kita tahu ada banyak kan dampak buruk penyalahgunaan nafza. Contohnya itu ada gangguan fisik, toleransi tubuh, dan mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru. Dan untuk aspek psikologis, kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, serta gangguan mental dan emosional. Yang ketiga ada ekonomi, itu finansial terganggu. Karena kan kita membutuhkan dana yang besar ya untuk membeli obat-obatan itu. Dan negara juga dirugikan, seperti dalam aspek keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Dan untuk aspek sosial itu rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan serta dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Cara menghindari penggunaan nafza ini ada banyak. Contohnya ada tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang, meyakinkan diri tidak membutuhkan nafza dalam menghadapi persoalan hidup, dan yang ketiga itu membatasi pergaulan dengan kelompok penggunaan nafza. Sekian, itu dia penjelasan kami tentang sistem koordinasi pada manusia. Terima kasih, semoga terbantu.